sidang gugatan sederhana perkara Wan Prestasi nomor 123 garis miring PDT garis miring GS garis miring Pengadilan Negeri Pekalongan 5 Juni 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Belum lanjut ke persidangan, saya akan mengecek identitas dari pihak penggugat dan tergugat. Silakan untuk dari pihak penggugat bisa menyerahkan identitasnya. Benar, saudara penggugat bernama Putri Sekarsari, agama Islam, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Paninggaran, Desa Demiang, Buku Madindo, Kabupaten Pekalongan. Benar, Yang Mulia. Baik, untuk saudara penggugat bisa mengambil identitasnya. Baik, untuk saudara tergugat bisa menyatakan identitasnya. Baik, untuk saudara tergugat dengan atas nama Muhammad Noval Asma, umur 27 tahun, agama Islam, beralamatkan di Desa Panganggawa, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ya, benar Yang Mulia. Ya, silakan untuk saudara tergugat bisa mengambil identitasnya. Baik, untuk saudara penggugat dan saudara tergugat, sebelum dilanjutkan pokok perkara, hakim akan membacakan prosedur gugatan sederhana tentang kasus ini, yaitu Wan Prestasi antara penggugat dari saudari Putri Sekarsari dan tergugat dari saudara Muhammad Noval Asma. Nah, untuk gugatan sederhana ini yaitu penyelesaian masalah atau penyelesaian perkara yang dilakukan oleh satu hakim. Jadi lebih ringan dan lebih mudah, untuk biaya pun lebih terjangkau dan waktu yang lebih efisien. Terima kasih. Baik, untuk saudara penggugat, kenapa sih kok masih harus dilanjut dengan gugatannya ini sampai ke majelis itu? Kenapa kok nggak diselesaikan secara baik-baik dengan tergugat? Gitu. Jadi kan menyampaikan hasil mediasi itu kan memberikan jangka waktu perpanjangan untuk pembayaran hutang kepada pihak tergugat. Itu kan sudah lumayan keringanan sekali untuk saudara tergugat. Tapi mengapa dari saudara penggugat tetap dilanjutkan ke sini? Itu lebih baik kan diselesaikan secara keluargaan, diomongkan secara baik-baik kepada tergugat agar mencapai win-win solution itu. Saya tetap ingin melanjutkan, Yang Mulia, karena saya merasa dirugikan karena usaha saya jadinya stop karena tidak adanya uang putaran tersebut. Karena dari saudara penggugat tetap ingin dilanjut untuk perkara ini, sedangkan untuk saudara penggugat bisa menyampaikan dan atau membacakan pokok perkara yang silakan. Baik, untuk saudara penggugat bisa menceritakan kronologi yang terjadi, mengapa kok bisa sampai ke majelis jauh ini, mengapa, coba bisa diceritakan yang benar-benar terjadi dan sebenar-benarnya yang benar-benar terjadi. Silakan untuk saudara penggugat yang diceritakan. Baik, Yang Mulia. Jadi begini, Yang Mulia, kan saya pengusaha perorangan, terus tergugat kan PT yang diwakili oleh penggugat itu meminta saya untuk membuat 50 kursi dengan uang tunai 100 juta. Totalnya semua dari 50 itu kan harganya 250. Nah, perjanjiannya itu dengan uang muka 100 juta kan masih ada sisa 150 juta itu. Nah, perjanjiannya itu mau dilunasi 30 hari doang. Tetapi sampai Maret ini penggugat belum melunasi hutangnya, Yang Mulia. Untuk saudara penggugat, apakah mengetahui alasan mengapa saudari saudara itu mengalami investasi atau keterlambatan dalam membayar kekurangannya sebesar 150 juta? Baik, Yang Mulia, saya mengetahui
menjelaskan atau memberikan kepada pihak penggugat itu alasannya kenapa, faktor apa, bisa disampaikan. Baik yang mulia, saya akan memberikan kejelasan dari kami. Dari pihak kami belum mampu untuk membayarkan uang sebesar 100 juta itu kepada pihak yang terkait karena dari kami merasa penjualan itu sepi yang mulia. Terus karena juga kantor kami itu sulit dijangkau oleh warga, jadi mungkin itu salah satu faktor dari kami merasa berat untuk mengatasinya. Tapi dan kami tetap ada kegiatan baik untuk membayarkan. Untuk saudara penggugat, apakah ada penambahan dari gugatannya atau ingin ditambahkan lagi atau tidak? Tidak yang mulia. Baik, silakan bisa dibacakan gugatannya. Baik yang mulia. Izinkan saya membacakan duduk perkaranya yang mulia. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2026, penggugat dan penggugat telah membuat perjanjian tertulis mengenai pengadaan 50 unit kursi kayu untuk kebutuhan proyek pembangunan gedung milik tergugat. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, tergugat berkewajiban memproduksi dan menyerahkan 50 unit kursi kayu paling lambat pada tanggal 15 Maret 2026. Sedangkan tergugat berkewajiban membayar harga sebesar 250 juta rupiah. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2026. Bahwa penggugat telah menyelesaikan produksi dan menyerahkan seluruh barang pesanan kepada tergugat pada tanggal 10 Maret 2026 sebagaimana dibuktikan dengan surat jalan dan berita acara serah terima. Bahwa setelah barang diterima, tergugat berkewajiban melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta rupiah paling lambat 30 hari sejak tanggal penyerahan barang. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa harga barang tersebut. Bahwa penggugat telah memberikan teguran atau somasi kepada tergugat sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 20 April 2026, 5 Mei 2026, dan 20 Mei 2026, namun tergugat tetap tidak melakukan pembayaran. Bahwa akibat tindakan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, penggugat mengalami kerugian material sebesar 150 juta rupiah serta kerugian imaterial akibat terganggunya kegiatan usaha penggugat. Bahwa perbuatan tergugat tersebut merupakan non prestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian tertulis antara para pihak. Untuk saudara penggugat dan penggugat bisa melakukan mediasi terlebih dahulu yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk sidang selanjutnya memberikan laporan hasil mediasi akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 tepatnya pada hari Senin. Terima kasih. Baik, untuk sidang pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan sederhana konversasi nomor 123 garis miring PDT garis miring GTS Senin tanggal 13 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Besok pada sidang kedua ini pada hari Senin tanggal 13 Juli itu menyampaikan hasil mediasi yang telah dilakukan oleh saudara penggugat dan saudara tergugat. Silakan bagi saudara penggugat bisa menyampaikan hasil mediasi yang telah dilakukan oleh saudara tergugat. Silakan bisa disampaikan hasil mediasinya. Baik yang mulia, saya ingin menyampaikan hasil mediasinya. Kemarin saya selaku penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan tersebut kepada tergugat dengan tergugat tetap membayarkan uang sejumlah 150 juta rupiah
dan saya juga sudah memberikan keringanan kepada tergugat dengan 1 bulan tergugat untuk membayar utang tersebut. Untuk saudara tergugat bisa menyampaikan hasil mediasi yang telah dimediasikan oleh saudara penggugat. Silakan saudara tergugat bisa menyampaikannya. Baik, Yang Mulia, saya akan menyampaikan hasil mediasinya juga bahwa benar dari penggugat telah memberikan keringanan selama 1 bulan kepada kami untuk pembayaran, tetapi dari kami belum bisa melakukan pelunasan sebesar 150 juta, dan penyelesaian ini kami ingin selesaikan secara kekeluargaan. Baik, untuk saudara penggugat, apakah tetap sepakat dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kepada tergugat selama 1 bulan dengan jumlah tetap 150 juta, akan tetapi pihak penggugat tetap memberikan jangka waktu perpanjangan selama 1 bulan. Baik, apakah dari saudara tergugat telah sepakat yaitu dengan keringanan pemberian waktu jatuh tempo selama 1 bulan dan pembayaran yang tetap itu yaitu total 150 juta. Baik, sepakat Yang Mulia. Baik, untuk sidang pada hari ini penyampaian hasil mediasi saya nyatakan ditutup. Untuk sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2026, tepatnya pada hari Senin. Untuk sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan sederhana nomor 123/S/TG/GPN Pekalongan tanggal 20 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, untuk sidang pada hari ini yaitu pembuktian apakah saudara penggugat telah
Silakan bisa dihadirkan untuk saksi tergugat. Baik, untuk saudara saksi tergugat bisa menyampaikan atau menyerahkan identitasnya. Silakan bisa menyampaikan. Terima kasih. Sekarang saya duduk lagi. Untuk saudara saksi, apakah benar bernama Nabila? Benar yang mulia. 28 tahun, alamat di Wangando, Kecamatan Bojo. Benar yang mulia. Baik. Apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap menjadi saksi? Alhamdulillah sehat yang mulia. Ya, baik. Baik, seberapa dekat saksi dengan saudara tergugat? Saya sebagai pekerja bagian staf keuangan yang mulia. Oh, baik. Apakah saudara saksi bekerja sudah lama dengan tergugat? Sudah yang mulia, kurang lebih 10 tahun. Coba Anda jelaskan tentang permasalahan ini dan yang Anda ketahui. Silakan bisa dijelaskan. Mengetahui bahwa PT kami memiliki hutang kepada penggugat sebesar 150 juta dan kami belum bisa membayar hutang tersebut dikarenakan usaha kami masih merosot. Baik, terima kasih untuk saksi tergugat. Silakan bisa meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Baik, untuk kesaksian telah selesai. Mungkin dari saudara penggugat ataupun tergugat ada saksi atau bukti lain bisa diserahkan. Jika tidak ada, sidang hari ini ditunda dan ditutup dan akan dilanjutkan sidang putusan pada tanggal 27 Juli 2026. Untuk sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan sederhana Wan Prestasi nomor 123 PDT GTS 2026 Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 27 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk sidang pada hari ini yaitu pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan, apakah penggugat tetap dilanjutkan untuk perkara ini? Benar yang mulia. Baik, jika sudah sepakat antara pihak penggugat dan pihak tergugat, saya ingin membacakan surat putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara penggugat Putri Sekarsari melawan tergugat Muhammad Noval Asma mengadili mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ataupun seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kompensasi terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada penggugat berupa pembayaran sejumlah 150 juta rupiah dan diperpanjang jangka waktu jatuh tempo yaitu selama 1 bulan lamanya. 4. Menghukum tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana telah disepakati oleh para pihak. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Untuk sidang pada hari ini dinyatakan ditutup.